halla lahu nikah wa bi'aqdi jadidin. Fa ini qadot mongko lamun entek apa iddatuha iddai raj'iyah air raj'iyati tegese wadon kang bangsa raj'i. Kalau sudah habis masa iddahnya halal mongko halal lahu kedue zauj ai zaujiyah tegese bojo lanangi raj'iyah apa sing halal apa nikah wa nikahi ing raj'iyah tapi bi'aqdin kelawan akad jadidin kang anyar apa akad wa takunulan ana sapa zaujah ana ma'ahu sertane zauj ba'dal aqdin dalam sausi akad ana iku alama tetep ing atasi barang baqiya kang keri apa minat tolak sangking tolak sawaun ittasalat bi zaujin ghairihi amla sawaun ittasalat padha uga tetemu sapa zaujah bi zaujin kelawan bojo lanang ya Allah ya Rabbi ya Karim rohu sakliyane zaujah amla utawa ora ittasalat fa in talaqaha zawjuha salasan fa in talaqaha mongko lamun nalak ing zaujah sapa zaujah bojo lanange zaujah ditalak salasan kelawan ping telu. Kalau sudah ditalak jatuh di talak 3 ingka lamun ana sapa zaujah iku hurran wong lanang kang merdeka autal kota ini utawa kelawan rong talaan ingkana lamun ono sapa zaujah iku abdan budak qabla dukhuli ing dalem sadurunge dukhul au ba'dahu utawa ing dalem sakwise dukhul. Kalau sudah ditalak 3 lam tahilla mongko ora halal sapa zaujah lam tahil ora halal sapa zaujah kedue zauj illa ba'da wujudi khamsi syara'ita angin ing dalem sause wujude 5 pira-pira syarat ahadua ingkido iddatiha pun. Sekarang faslun fi ahkamir raj'ati bi fathir ra wa hukiya kasruha. Sekarang pasal yang menjelaskan tentang hukum-hukumnya roj'ah. Roj'ah itu diambil dari kata roja'a yarji'u ruju'an. Roj'ah itu diambil dari kata roja'a yarji'u ruju'an. Roja'a yarji'u ruju'an itu artinya kembali. Kalau berarti artinya sekali kembali. Satu kali kembali. Karena roj'ah itu mengikuti wazan fa'lah. Wa fa'latun limarratin kajalsah wa fi'latun lihayatin kajilsah. Wa hiya lughatan al-marratu minar rujuk. Kata roj'ah ambil secara bahasa Arab diambil dari lafaz rujuk mengikuti wazan fa'lah ya roh minar rujuk, satu kali kembali. Jadi begini Pak. Jadi tolak itu, perceraian itu sebagaimana kita tahu itu melepas hubungan pernikahan. Tapi kata melepas itu ada timingnya. Kalau baru diceraikan, baru dilepaskan, baru ditolak, maka seorang wanita itu masih menjalani masa iddah. Selama masa iddah itu belum habis, wanita itu bisa dirujuk oleh seorang suami. Ngapunten Pak, buat apa Gus? Kok pakai diceraikan habis itu diajak kembali? Karena kadang-kadang mohon maaf seorang wanita itu butuh dikasih pelajaran. Apa tadi? Butuh dikasih pelajaran. Kadang wong wedok itu Pak, lek sik rumangsa dadi bojone, diomongi model piye wae wangkot. Ngerti wangkot ta? Hah? Ngerti wangkot? Wangkot iku yo kangel maneh, bukur angel lho. Kadang wong wedok iki lek sik rumangsa dadi bojone, diomongi piye wae. Panggangel.
kadang-kadang butuh pelajaran berupa apa? Diceraikan, ditalak, dijatuhkan talak. Agar apa? Dengan talak itu dia sadar bahwa seorang laki-laki itu tidak segan-segan untuk berpisah dengan dia kalau dia tetap dalam kondisi semacam itu. Dorong cek ngerumang sani nih, cek ngerumang sani. Oh, dipegat temen aku dibayar, ngono. Jadi nanti di masa iddahnya dia akan sadar. Lek wis sadar, laki-laki diberikan hak untuk merujuk, untuk menarik kembali istri itu. Boleh dirujuk, boleh diroj'ah, boleh diajak kembali. Lah, hal ini pernah terjadi pada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu sampai pernah dawuh begini dengan jadi bajuri itu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Nah ini jero niku. Pertama kalau ayat Qur'annya wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik in aradu islaha. Ai azwajuhunna mustahiquna liraddihinna fil iddah in aradu raj'atan. Seorang istri itu lebih baik untuk diajak kembali, untuk dirujuk setelah dia dijatuhkan talak selama masa iddahnya belum habis, jika memang hendak memperbaiki. Ya. In aradu islaha. Kalau memang ada pandangan untuk memperbaiki seorang wanita, maka wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Para istri-istri yang telah dijatuhkan talak masih menjalani masa iddah, ahaqqu biraddihinna. Itu lebih baik. Pak, lafadznya pakai ahaqqu, Pak. Pakai apa namanya? Pakai af'alut tafdil. Itu lebih baik untuk diajak kembali. Nah, hal ini oleh para ulama ditafsirkan bahwa af'alut tafdil ya mestinya kayak ngono kuwi mau. Lah, ada satu kejadian iki. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam atani Jibrilu faqala li ya Muhammad raji' Hafsata fa innaha sawwamah qawwamah. Kanjeng Nabi itu pernah menceraikan salah satu istrinya yang bernama Sayyidah Hafsah. Kanjeng Nabi itu punya garwa namanya Sayyidah Hafsah. Itu pernah dijatuhkan talak oleh Kanjeng Nabi. Lah di dalam masa iddahnya sebelum habis, tiba-tiba malaikat Jibril itu turun kepada Kanjeng Nabi. Dawuh matur teng Kanjeng Nabi malaikat Jibril. Dawuh malaikat Jibril, "Raji ya Muhammad, raji Hafsata." Wahai Muhammad, ajak rujuk, ajak kembali Sayyidah Hafsah. Fa innaha sawwamah qawwamah. Karena sungguh Hafsah itu orangnya ahli puasa. Hafsah itu orangnya ahli ibadah, ahli tahajud. Wa innaha zaujatuka fil jannah. Dan sungguh Hafsah itu kelak akan menjadi pasanganmu di surga. Itu perintahnya malaikat Jibril untuk merujuk Sayyidah Hafsah kepada Kanjeng Nabi. Jadi yo, maksudnya gini Pak, gengsi Gus, balik, mau kadung pegatan, balik, jangan gengsi Pak. Kalau memang baiknya kembali sebelum masanya terlambat. Artinya apa? Lek masa iddah durung entek kan enak tak Pak, kali rujuk tok, ndak perlu akad, ndak usah gengsi. Kadang sepurane Pak, mohon maaf, wong lanang lu gede gengsi ini. Padahal sik saweneng tolak arek wedok sing apik koyo ngono ya ora enek, tapi kegedean gengsi. Ngejak balik mah malu, males, gengsi. Hah? Lho iya Pak. Maksudnya ngene, ora kok memberikan kesempatan yang buruk lagi kepada istri ya ndak. Tapi kalau memang yang terbaik kembali, ya kembali aja, ndak usah gengsi gitu loh. Hah? Wah, harga diri seorang laki-laki mau taruh mana? Mau semari ngomong pisah balik mana? Lah opo? Wong trimane dapurane awak-awak. Wong Kanjeng Nabi lemari pisah, ya rujuk dengan Sayyidah Hafsah sesuai dengan perintahnya malaikat Jibril. Ya? Mau trimane dapurane awak-awak ngene. Kayak si Gus, harga diri saya seorang laki-laki taruh mana? Wong trimane lanang koyo awak-awak gengsi bareng nyapo. Wong Kanjeng Nabi wae diperintahkan malaikat Jibril untuk merujuk Hafsah karena memang yang terbaik rujuk. Artinya ya hubungan rumah tangga itu yang tahu ya pasangan itu sendiri. Kalau memang baiknya kembali, ya kembali. Kalau memang baiknya nggak kembali, ya nggak kembali. Sesuai kondisi saja, nggak perlu wangkot-wangkotan. Mohon maaf Pak, kadang wong iku wangkot-wangkotan. Sing lanang kape balik kuwi gengsi, sing wedok arep-arep balik. Toh sakwalike.
Sing lanang kepingin balik, mulai wingi kadung emosi, akhirnya menjatuhkan talak, menjatuhkan kata cerai. Sing lanang karep ngejak rujuk, sing wedok mohon. Wong lanang opo ngene, mari ngomong pisah sik ijak balik, tolek liyane po, padahal tolek liyane durung karuan nemu sing apik kaya ngono. Sama, Pak. Bu lanang bu wedok ora perlu gengsi-gengsi, kalau memang yang terbaik kembali. Terlebih kalau ada perihal-perihal eksternal yang menuntut harus kembali. Contoh, hubungan dalam rumah tangga itu biasanya ada anak, biasanya ada keluarga. Kalau memang baiknya kembali. Takkan dari Pak ya, wong pisah kuwi ora iso kaya dini biyen. Oh, wong pisah iku ora iso kaya biyen. Maknane apa? Dampak ke anak juga besar. Anakku tetep diparani bapak, tetep diparani ibu, gak iso. Wong bapak ibu gak dadi siji. Makanya banyak anak-anak yang broken home karena orang tuanya seperti itu. Itu kan juga perlu dipikirkan. Terus perihal masalah orang tua. Karena wong tua Pak yang ndelok anak pisah ngono kuwi. Stres wong tua Pak. Anggitmu, sok karep-karepku ngaku sing menjalani nyapung kuwi melok mikir barang. Kowe ora tau rasane dadi wong tuwek ngawur. Wong tua mikir. Makanya dipikirkan yang terbaik kira-kira bagaimana. Kalau sudah terlanjur bisa kira-kira baiknya kembali atau enggak? Baiknya kembali ya kembali. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, syar'an raddul mar'ati ilan nikahi fi iddati talaqin ghairi ba'in. Kata roj'ah itu secara syariat, secara fikih artinya adalah raddul mar'ati ilan nikah, mengembalikan seorang wanita, seorang istri dikembalikan ke dalam hubungan pernikahan, dikembalikan ke dalam hubungan pernikahan di saat masih menjalani iddah karena tolak yang tidak bain, dengan cara tertentu. Yang dinamakan roj'ah itu adalah mengembalikan seorang wanita, seorang istri ke dalam hubungan pernikahan di saat masih menjalani masa iddah tolak yang bukan bain, dengan cara tertentu. Sudah? Roj'ah itu apa? Itu begini, kalau ada seorang istri diceraikan oleh suami, ditalak oleh suami, tapi talaknya bukan talak bain. Apa namanya, Ruk? Talak bain. Kamu tahu talak bain? Talak bain itu talak 3. 1, 2. Talak 3 dul. Selain bain. Kalau selain bain itu namanya talak roj'i. Talak yang perceraian, perpisahan yang masih bisa dirujuk, yaitu 1, 2. Ketika seorang istri dijatuhkan talak yang bukan bain, bukan talak 3, talak 1, talak 2, dan dia masih menjalani masa iddah, belum selesai masa iddahnya, kok diajak kembali, ayo balik dek jadi bojoku maneh, ayo kembali jadi istriku lagi, menjalani hubungan pernikahan lagi, itu namanya rujuk, itu namanya roj'ah. Wa kharaja bi talaqin wat usyuba wa dhihar fa inna istibahatal wat'i fihi ma ba'da zawalil mani' la tusamma roj'atan. Karena yang disebut dengan rujuk itu adalah mengajak kembali dalam hubungan pernikahan setelah adanya perceraian, maka mengecualikan selain perceraian. Semisal terjadi sumpah dhihar, besok itu ada sumpah dhihar. Ada sumpah dhihar. Sumpah dhihar itu apa, Gus? Besok ada. Kalau ada seorang laki-laki menyamakan istrinya dengan laki-laki mahramnya, laki-laki menyamakan dengan wanita mahramnya, misal ibunya atau saudara perempuannya, awakmu koyo ibuku misalnya, itu namanya sumpah dhihar. Lah itu nanti ada dampak dari sumpah dhihar itu. Lah kalau sampai nanti kembali dalam hubungan pernikahan lagi setelah terjadi sumpah dhihar, itu namanya bukan rujuk. Karena yang namanya rujuk itu kembali dalam hubungan pernikahan setelah terjadinya perceraian. Paham? Kemudian wa idza talaqa syahsun
imra'atahu wahidatan awis nataini falahu bi ghairi idniha muraja'atuha malam tangqadi iddatuha. Ini dengarkan dulu. Ketika seorang laki-laki, seorang suami, seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan talak 1 atau talak 2, baru talak 1, baru talak 2, sehingga disebut dengan talak rojai, talak yang bisa dirujuk. Ketika seorang laki-laki, seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya 1 atau 2 talak, maka bagi seorang laki-laki itu, bagi seorang suami, boleh untuk merujuk istrinya tanpa seizin dia. Ayo nih. Kalau ada seorang laki-laki menjatuhkan talak kepada istrinya 1 talak, talak 1, talak 2, talak roj'i, maka bagi seorang suami boleh merujuk seorang istri meskipun tanpa seizin dia, dengan catatan malam tangqadi iddatuha, selama masa iddahnya belum selesai. Apa maksudnya? Wong wedok iku lho lek pegatan gak langsung rabi maneh, gak ono ngene. Ndak. Wanita itu kalau sudah diceraikan atau ditinggal mati, itu sebelum dia boleh menikah kembali harus menjalani masa iddah. Lah, masa iddah ini, kalau iddah ini karena diceraikan, maka selama masa iddahnya belum selesai, ada wanita diceraikan sama suaminya, talak 1 atau talak 2. Menjalani masa iddah. Iddahnya belum habis. Seorang suami ingin kembali, boleh Gus, boleh. Seorang boleh mengajak kembali istrinya yang sudah diceraikan talak 1, talak 2, yang masih menjalani masa iddah, boleh diajak kembali dalam hubungan pernikahan. Kembali mesti rabi mana tak Gus? Gak rabi mana? Gak perlu akad kembali, tinggal ngomong aja, ayo balik, ayo kembali, gitu saja. Gak perlu akad nikah kembali, karena cuma rujuk, paham ya? Ojo mbok pikir balik mana ku akad mana, bukan. Karena selama masa iddah ini belum selesai, laki-laki itu diberikan kesempatan untuk mengajak kembali istrinya dalam hubungan pernikahan hanya dengan cara mengucapkan roja'tuki, ayo kembali lagi, ya, paham? Bighairi idniha. Dan ajakan rujuk itu meskipun toh tanpa seizin daripada pihak istri. Lah sing wedok gak gelem ya apa Gus? Ayo. Seorang suami berkeinginan untuk merujuk istri tapi istrinya nggak mau. Gimana Gus? Oh nggak bisa. Istri punya kuasa apa? Kalau sudah ditalak 1, kalau sudah ditalak 2, kok masih menjalani masa iddah, istri kalau dirujuk oleh suami mau nggak mau harus mau. Karena yang namanya rujuk itu tidak harus menunggu izin, persetujuan daripada pihak istri. Sudah capek aku Gus dengan laki-laki itu. Makanya mohon maaf, pernikahan itu yang pegang kendali seorang laki-laki. Maka jangan sampai para wanita cari pasangan yang ketika pegang kendali semaunya sendiri. Makanya lek golek bojo hati-hati, paham? Karena kendali seorang wanita dalam hubungan pernikahan itu yang pegang secara total adalah suami. Yang bisa mengatakan pisah suami. Andai kata sudah dikatakan pisah pun, kok menjalani masa iddah, suami ingin kembali ya harus kembali. Paham? Baru, lo aku gak gelem kok Gus, gak gelem itu lek ngene lho Pak. Kalau kamu menjalani masa iddah karena diceraikan, iddahnya sudah selesai, maka status kamu sudah bukan istri. Apa tadi? Seorang istri kalau sudah ditalak, diceraikan oleh suami, ditalak 1, ditalak 2, dia menjalani masa iddah. Kalau iddahnya sudah selesai, maka status seorang wanita itu sudah bukan istri. Kalau sudah bukan istri, kok suaminya ayo akad lagi, ayo aku pingin balik sama kamu, nggak mau, itu nggak apa-apa karena sudah bukan istrinya. Tapi kalau masih menjalani masa iddah, tidak bisa. Karena seorang suami falahu muraja'atuha bighairi idniha. Seorang suami berhak untuk merujuk istrinya yang telah ditalak 1, ditalak 2, selama masa iddahnya belum habis,
boleh dirujuk meskipun tanpa dapat izin, tanpa dapat persetujuan dari pihak wanita. Paham? Ya? Makanya apa? Lek golek arek lanang sing hati-hati. Karena yang pegang kendali itu seorang laki-laki. Sulit, Pak. Sulit. Wa tahsulu ar-raj'atu minan natiki bi alfadhin minha raja'tuki wa ma tasarrafa minha. Rujuk itu gimana caranya, Gus? Kan nggak pakai akad lagi. Cukup ngomong saja. Rujuk itu caranya gimana? Rujuk itu kalau orangnya bisa ngomong, cukup dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan arti rujuk. Dikopeni sih, ya ngopi sih, bismillah. Rujuk itu bisa direalisasikan, diwujudkan dengan ucapannya seorang suami kepada istrinya, semisal roja'tuki, ayo dek rujuk, ayo dek kembali, itu bisa. Balik po odik, gengsi muni ngono, wong mek telung kata wae lho. Balik po odik, kan wis mari to? Hah? Kare ngecap telung kata wae gengsi men nyapo. Roja'tuki, itu saja. Ketika seorang suami telah ngomong roja'tuki, aku mengajak kamu kembali dalam hubungan pernikahan, maka seketika itu seorang suami dengan istri itu kembali dalam hubungan pernikahan, maka menjadi suami istri. Gagal iddah, paham ya? Aku sih iddah, gak ada. Kamu sudah jadi istrinya kembali. Kamu sudah gak menjalani masa iddah lagi. Karena iddah itu kalau dipisah, kalau sudah diajak kembali berarti sudah ada iddah. Wal asahu anna qaulal murtaji iradattuki linikahi wa amsaktuki alaihi sarihani fir raj'ah. Menurut pendapat asah, pendapat yang kuat, ketika ada seorang laki-laki ngomong kepada istrinya, radattuki linikahi, aku mengajakmu kembali dalam hubungan pernikahan. Amsaktuki alaihi, aku menahanmu dalam hubungan pernikahan ini. Maka dua ucapan ini termasuk bahasa rujuk yang sorry. Artinya kalau masuk dalam kata rujuk yang sorry, berarti seketika itu suami dan istri itu sudah rujuk. Wa anna qawlahu tazawwajtuki au nakahtuki kinayatan. Tapi kalau suami itu ngomongnya ke istri begini, tazawwajtuki, nakahtuki, ayo dek nikah maneh, ayo dek rabi maneh. Ngono ya. Hah? Suami istri menceraikan istrinya, suami ini talak 1, talak 2, istrinya menjalani masa iddah, belum selesai iddahnya. Yang laki-laki ngomong ke istrinya, ayo dek rabi maneh. Kata-kata rabi maneh itu rujuk enggak, Gus? Itu rujuk tapi kinayah. Jangan bahasa kinayah. Mulet kinayah itu bahasa yang tidak jelas. Sehingga kalau bahasa tidak jelas tergantung niatnya. Kalau niatnya niat mengajak kembali, berarti kembali. Paham? Bahasa ayu rabi mana itu mungkin maksud, atau mungkin maksudnya itu akad lagi. Sehingga itu tidak secara mutlak dianggap sebagai rujuk. Tergantung niatnya yang ucap. Kalau niatnya yang ucap ngomong ayo nikah, ayo rujuk, ayo zuwaj lagi, itu dimaksudkan untuk ya jadi rujuk. Kalau enggak ya enggak jadi rujuk. Paham? Wa syartul murtad lam yakun muhriman ahliyatun nikahi binafsi wa hina idzin fatasihhu raj'atus sakron. Lah syaratnya seorang laki-laki yang boleh merujuk istrinya, di samping syaratnya harus tidak dalam kondisi ihram, dia harus dalam kondisi ahliyatun nikah binafsi. Dia harus dalam kondisi orang-orang yang bisa untuk melakukan pernikahan dengan sendirinya. Sudah? Syartul murtaji ahliyatun nikahi binafsi. Syaratnya laki-laki yang bisa mengajak rujuk kepada istrinya itu adalah laki-laki itu harus termasuk orang-orang yang ahli
orang-orang yang oleh syariat diberikan kesempatan untuk melakukan pernikahan dengan dirinya sendiri. Tidak perlu wali. Yes. Sehingga dari syarat itu wahina idzin fatasihu raj'atus sakroni la raj'atul murtaddi wala raj'atus sabi wal majnuni. Sehingga karena syaratnya laki-laki yang bisa murtaji, bisa meminta rujuk kepada istri itu adalah laki-laki yang bisa untuk melakukan nikah dengan dirinya sendiri, maka sah ajakan rujuk daripada orang yang dalam kondisi mabuk. Karena orang yang dalam kondisi mabuk itu termasuk orang yang ahliyatun nikah binafsi. Tapi tidak sah ajakan rujuk yang dilakukan oleh orang yang dalam kondisi murtad. Yang kedua, sobi, anak-anak. Karena anak-anak itu butuh wali. Coro nikah butuh wali. Begitupun yang ketiga adalah al-majnun, orang yang gila. Kalau ada orang gila mengajukan rujuk kepada istrinya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ketiganya tadi li'anna kullan minhum laisa ahlan lin nikahi binafsi. Karena masing-masing dari tiga orang tadi, yakni murtad, sobi, dan juga majnun, ketiganya itu tidak bisa, ya, tidak bisa melakukan yang namanya pernikahan dengan dirinya sendiri. Karena ketiganya tadi tidak bisa melaksanakan pernikahan dengan dirinya sendiri, sehingga mereka tidak bisa mengajak rujuk kepada istrinya. Bi khilafis safihi wal abdi faraj'atuhuma sahihatun min ghairi idznil wali was sayyid. Berbeda halnya dengan safeh. Safeh itu orang yang bodoh. Bodoh itu tidak bisa mentasarrufkan harta fi masarifihi, padahal yang semestinya. Begitupun abad budak. Maka kalau yang namanya safeh dan abad itu rujuknya dianggap sah meskipun tidak mendapatkan izin daripada walinya. Wali itu berarti safeh. Safeh itu kan butuh wali. Kalau untuk safeh mengajak rujuk kepada istrinya itu sah tanpa izin daripada wali. Begitupun budak itu sah mengajak rujuk istrinya tanpa mendapatkan izin daripada sayyidnya. Fa in qadat iddatuha ay raj'iyah halalahu ay zawjiha nikahuha bi'aqdin jadidin wa takunu ma'ahu ba'dal 'aqdi ala ma baqiya minat talaqi sawa'un ittasalat bi zaujin ghairahu. Kalau istisna berarti ghairahu. Bi zaujin ghairihi na'at amla. Tapi kalau sampai seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya, talak 1, talak 2, talak roj'iyah 1, 2, bukan talak bain. Kalau sampai seorang suami menjatuhkan talak kepadanya 1, 2, bukan talak bain, kemudian istri menjalani masa iddah dan iddahnya sudah beres, sudah habis masa waktunya. Misalkan kalau wanita itu tidak dalam kondisi hamil, masih mengalami masa haid, berarti 3 kali persucian. Kalau 3 sudah selesai, berarti iddahnya sudah selesai, maka seorang suami tidak boleh mengajak kembali istrinya kecuali dengan adanya akad nikah baru. Apa tadi? Seorang suami yang akan talak kepada istrinya 1 kali, 2 kali talak roj'i, kemudian istrinya menjalani masa iddah dan iddahnya telah selesai, maka seorang suami harus menjalankan nikah. Tidak boleh. Orang harus rabi mana orang. Tidak boleh kembali dengan istrinya kecuali dengan adanya akad yang baru. Paham? Sudah saya ceraikan istri saya. Talak berapa? Talak 1, 2. Sekarang istrinya sudah selesai belum iddahnya? Sudah selesai. Kalau sudah selesai, kamu nggak bisa kembali sama istri kamu, nggak bisa kembali, kecuali dengan adanya akad nikah yang baru. Nah, kalau misalkan sudah akad nikah baru, Gus, nanti hitungan tolaknya gimana? Tunggu nih, Mbak. Ada seorang suami,
punya istri, tak ceraikan kamu, talak 2, ya, talak 2. Habis itu istri menjalani masa iddah. Istri menjalani masa iddah, iddahnya sampai habis, nggak dirujuk-rujuk, sampai selesai masa iddahnya. Habis itu selesai masa iddahnya, suami SMS ke istrinya atau WA, "Dik gak pingin balik tak? Dik gak kepingin kembali tak? Kasihan anaknya." "Oh iya nggak apa-apa mas, kembali." Oke, kembali, tapi akad nikah baru, akad nikah lagi. Setelah akad nikah lagi, seorang suami punya hak talak kepada istri berapa? Seorang suami punya hak talak kepada istri berapa? 1. Wa takunu ala ma baqiya minat talaqi. Meskipun itu pernikahan yang baru, akad nikah yang baru, tapi tetap jatah talak itu bagi seorang suami kepada istrinya itu tetap 3. Kalau sudah berkurang 2 dalam pernikahan yang lama, berarti sekarang sisa 1. Paham? Sawa'un ittasalat bi zaujin ghaira amla. Baik istri itu setelah pisah langsung akad nikah dengan suaminya yang lama, atau nikah lagi dengan laki-laki yang lain. Paham? Saya contohkan. Ada seorang istri ditalak sama suami. Tak ceraikan kamu, talak 1. Jalanilah masa iddah seorang istri. Iddahnya selesai, yang laki-laki nggak ngajak-ngajak kembali. Akhirnya rabi mana wong si enom, kinyis-kinyis. Lah apa ngenteni lanangan model konoan? Rabi mana? Akad lagi dia dengan laki-laki yang lain. Wes, setelah akad dengan suami kita cerai lagi. Panjenengan rada berproblem ruane sing ledhe. Setelah nikah dengan laki-laki yang lain, cerai lagi. Setelah cerai, iddahnya selesai, diajak kembali sama suami yang lama. Nikah lagi dengan suami lama. Sekarang pertanyaannya, kalau misal suami lama menjatuhkan talak 2, berarti talaknya jadi talak apa? Suami lama nikah lagi dengan istrinya, nikah dengan laki-laki yang lain, kemudian ditalak lagi istrinya, tak talak 2, berarti talaknya jadi talak berapa? Talak bain, talak 3. Loh, kan cuma 2 Gus, lah yang dulu 1 sudah beda Gus, di refresh. Orang ada refresh, tetap itu ikut hitungan yang lama. Kalau yang lama itu ini tambah 2 berarti bain 3. Kalau yang lama 2 tambah 1 berarti 3. Pokoknya suami kepada istri itu kalau orangnya sama tetap 3. Entah itu akad nikahnya berapa kali pun. Paham? Paham? Rabi dipegat talak 1, iddah selesai, pisah, akad nikah lagi. Talak 1 lagi, pisah lagi, iddah lagi semana. Piro Gus? Pancet siji kali siji. Karena sudah talak 2 tadi. Karena akad nikah itu meskipun baru, tetap jatah tolak itu mengikuti mabaqiya minat tolak. Tetap mengikuti jatah tolak sebelum. Wis. Baik istri itu menikah dengan suami baru, laki-laki lain selain suami lamanya, atau tidak, tetap hitungan talaknya seperti itu. Ora enek refresh, ora enek. Wis anu ae jarno cek engko rabi maneh cek tolaki wutu maneh telu maneh. Ora enek panggah. Tetap ikut pada hitungan lama. Fa in talaqwa zawjuha salasan in kana hurran aw talqataini in kana 'abdan qabla dukhuli aw ba'dah lam tahilla lahu illa ba'da wujudi khamsi syara'ita. Tapi kalau seorang laki-laki itu menceraikan istrinya, seorang suami itu menceraikan istrinya tidak dengan talak 1 2, tidak dengan talak roj'i, tapi talak 3, namanya talak bain. Kalau laki-lakinya merdeka, karena hak laki-laki merdeka itu talaknya 3. Kalau laki-lakinya budak, berarti jatah talaknya 2. Kalau seorang laki-laki telah menghabiskan jatah talaknya, talak 3 laki-laki merdeka, talak 2 laki-laki budak, berarti talaknya sudah habis, jadi talak bain. Apakah laki-laki boleh kembali dengan istrinya Gus? Maka tidak boleh kembali dengan istrinya kecuali telah melalui proses 5 persyaratan. Laki-laki yang sudah menceraikan istrinya dengan talak 3,
dengan talak 3, talak bain, maka laki-laki itu nggak boleh kembali dengan istrinya kecuali memenuhi atau melewati 5 persyaratan dalam proses ini. Kalau 5 persyaratan ini terpenuhi, boleh kembali. Kalau tidak terpenuhi, berarti nggak boleh kembali. Apa 5 syarat itu? Lah, itu bersambung lanjut besok. Ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Cek ngaji mana? Sebetulnya